Puji Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada dengan tubuh yang diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama pagi hari ini mau masuk dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasihnya Tuhan akan melawati setiap keluarga yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
berada di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan hari kematian Yesus yang dikenal dengan Jumat Agung. Tetapi saya lebih suka mempergunakan kata karya agung. Karena kematian Yesus itu merupakan satu karya yang sangat agung dan mulia. Apa karya agung Yesus? Dia mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Hari ini saya akan berikan judul khotbah, Jumat Agung adalah darah perjanjian. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama." Alkitab katakan bahwa Yesus mati, darahnya tertumpah menjadi darah perjanjian bagi orang yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa di dalam di Alkitab kita ada dua perjanjian. Yang satu perjanjian lama, yang satu lagi perjanjian baru. Apa bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Perjanjian lama adalah janji Allah kepada Bapak Abraham yang ditulis dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian itulah menjadi cikal bakal bangsa Israel. Sedangkan perjanjian baru adalah janji Allah melalui Yesus Kristus kepada dunia. Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang mulia. Kenapa Yesus dikatakan menjadi perantara dalam perjanjian yang mulia? Karena perjanjian lama itu dilakukan dengan standar korban binatang atau hewan sebagai korban yang tidak dapat menebus dosa. Sedangkan dalam perjanjian baru adalah Yesus pengantara dari perjanjian baru, di mana Dia mengorbankan dirinya sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Darah itulah yang dapat menghapus dosa dunia. Jadi saudara lihat perbedaannya. Perjanjian lama itu khusus untuk bangsa Israel. Tapi perjanjian baru lewat Yesus Kristus, darahnya tertumpah sehingga dapat menghapus dosa dunia. Maka Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Dan kalau kita belajar di Alkitab, saudaraku sekalian, perjanjian antara Allah dan manusia itu dibuat dalam perjanjian lama melalui korban binatang. Sedangkan di dalam perjanjian baru, perjanjian itu lewat darah Yesus.
Itulah sebabnya Yesus harus mati. Haleluya. Ketika dia mati di kayu salib, saudaraku sekalian, darahnya tertumpah, dan darah itulah yang menyucikan dosa dan menyelamatkan manusia. Kenapa kok harus mati di kayu salib? Kenapa kok harus ada pertumpahan darah? Sebab kalau kita belajar tradisi dari timur, ketika mereka mengikat satu perjanjian, mereka mengambil pisau, kemudian mengiris telapak tangan sehingga keluar darah. Nah, ketika telapak tangan sudah mengeluarkan darah, maka kedua belah pihak yang berjanji mereka saling berpegangan tangan sehingga darah mereka itu menjadi satu. Itu yang biasa dilakukan untuk mereka yang membuat satu perjanjian. Itu tradisi timur, saudaraku sekalian. Dan ada satu lagi, cara mereka membuat perjanjian adalah dengan mengorbankan binatang. Dan itulah yang dipakai oleh Allah di dalam perjanjian lama. Sehingga kalau kita baca di Alkitab, setiap kali mereka berdosa, mereka menyembelih binatang. Darahnya itulah, saudaraku sekalian, mereka percaya untuk pengampunan dosa. Ketika mereka bawa darah itu dipercikan di atas mezbah, saudaraku sekalian, mereka percaya bahwa dosa mereka diampuni. Tapi Alkitab katakan dosa darah hewan tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah, oleh sebab itulah Yesus, tentu kita masih ingat ketika Yesus mau dibaptis, waktu dia berjalan menuju ke sungai Yordan, Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia." Jadi saudaraku sekalian, Yesus mati di kayu salib itu, dia menggenapi bagaimana dalam perjanjian lama mereka membawa korban binatang. Sedangkan Alkitab katakan korban binatang atau darah binatang tidak dapat menyelamatkan. Petrus berkata, kita diselamatkan bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah Yesus yang sangat mahal. Jadi saudaraku sekalian, kematian Yesus itu adalah karya yang agung. Sebab tanpa Yesus mati di kayu salib tidak ada penumpahan darah. Ketika tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Berarti manusia binasa. Tapi oleh karena kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini, kemudian mati di kayu salib. Darahnya itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat, darah perjanjian ini juga memulihkan. Jadi bukan cuma menyelamatkan hidup saudara dan saya, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah. Haleluya. Dengan dipulihkannya hubungan kita dengan Allah, maka saudaraku sekalian, kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu saya beri judul khotbah adalah darah perjanjian. Sebab tanpa darah ini, saudaraku sekalian, tanpa darah Yesus, kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya. Kemudian saya ingat di dalam perjanjian lama ada cerita Mephiboset. Ya, dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1-15 kita tahu itu tentang kisah Mephiboset, anaknya Yonatan.
Siapa Mephiboset, saudaraku sekalian? Dia seorang yang cacat. Nah saudara, biasanya orang-orang yang demikian itu orang-orang yang luput dari perhatian. Ya. Tapi satu hari Daud berkata kepada hambanya, masih adakah keturunan Yonatan? Lantas jawab Ziba, hambanya, ada. Ya. Yaitu Mephiboset. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam kisahnya itu, Mephiboset itu adalah orang yang cacat. Ya. Tapi saudara lihat bagaimana Daud mengasihi keluarga Yonatan. Karena apa? Karena mereka pernah berjanji. Ya, bahwa Daud berjanji kepada Yonatan, mereka saling mengasihi, dan janji itu diwujudkan oleh Daud. Dia mencari keturunan dari Yonatan, diketemukanlah Mephiboset. Nah, saudaraku, ketika Daud berjumpa dengan Mephiboset, maka kita lihat Mephiboset mendapat pemulihan yang luar biasa. Dia bisa duduk makan sehidangan dengan raja. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku sekalian. Sebab tidak sembarangan orang bisa makan bersama-sama dengan raja. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih Daud, maka Mephiboset yang cacat, saudaraku sekalian, dia mendapat pemulihan, dia boleh makan sehidangan bersama dengan raja. Nah, Mephiboset ini adalah gambaran kita yang sebelum kita menerima kasih karunia Allah, kita adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, lewat penumpahan darah Yesus, maka kita diampuni dosa kita dan kita diselamatkan, dan kita, saudaraku sekalian, boleh makan sehidangan dengan raja di atas segala raja. Jadi saudara, betapa mulianya darah Yesus itu, betapa agungnya karya Yesus itu. Jadi Jumat Agung itu bukan hanya sekedar kita rayakan, tapi mempunyai makna yang begitu dalam, saudaraku sekalian, di mana lewat darah Yesus itu semua janji Allah kita nikmati, baik selama kita ada di dunia ini, terlebih pada kehidupan yang kekal. Sebab itu, saudaraku sekalian, kalau kita menyadari dan mengimani bahwa darah perjanjian itu adalah darah yang sangat mulia, dan saudara, satu hal yang perlu saya katakan, ketika kita sudah terikat dengan perjanjian dengan darah Yesus, maka saudaraku sekalian, kita adalah milik Yesus. Kita menjadi satu dengan Yesus. Sebab itu, saudaraku sekalian, saya sangat yakin dan percaya tidak ada kuasa yang dapat, saudaraku sekalian, mengganggu kita. Tidak ada, saudaraku sekalian, kuasa yang dapat membuat kita takut. Apalagi saudara tahu sekarang banyak orang takut karena virus corona. Tapi percayalah, kita adalah umat-umat perjanjian. Haleluya. Ya, lewat darah perjanjian, darah Yesus, maka kita menjadi satu dengan Yesus. Dan saya sangat yakin dan percaya Yesus akan menyertai kita, Yesus akan menolong kita, Yesus akan membela kita, sebab kita telah terikat perjanjian dengan darah Yesus yang sangat mahal. Kiranya lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa kematian Yesus itu, darah yang ditumpahkan oleh Yesus itu adalah darah perjanjian. Maka kalau kita makan perjamuan kudus, saudara pasti ingat ini ucapan Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
Dan saya harap saudaraku sekalian, lewat ibadah kematian Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita adalah umat perjanjian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sekarang saya mau berdoa buat saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam merayakan hari Jumat Agung, kami ingat akan karya agung Yesus Kristus di kayu salib. Darahnya tertumpah. Darah itu menjadi darah perjanjian yang mengikat antara kami dengan Bapa di sorga. Terima kasih. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus, Tuhan tetap, Tuhan senantiasa menyertai kami karena kami adalah umat perjanjian. Terima kasih Bapa. Biarlah hari-hari kami hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kami adalah hari-hari yang disertai oleh Tuhan. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin.